Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas geografi pada materi Bencana dan Adaptasi Kebencanaan kelas 11 SMA MA. Hai, perkenalkan aku Miss Mina. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai jenis dan karakteristik bencana alam. Sebelum itu, Miss Mina akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dalam materi ini. 1. Capaian pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menyampaikan, mengomunikasikan ide antar mereka, dan mampu bekerja secara kelompok ataupun mandiri mengenai jenis dan karakteristik bencana alam. 2. Peserta didik mampu memahami dan memaparkan ide tentang jenis dan karakteristik bencana alam. 2. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis dan mampu mengidentifikasi jenis dan karakteristik bencana alam serta siklus penanggulangan bencana alam. Pernahkah di tempat tinggal kalian mengalami bencana? Apa yang kalian rasakan saat terjadinya bencana? Lalu, apa yang dimaksud dengan bencana? Bencana atau yang disebut disaster merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu ancaman dan kerentanan sehingga menimbulkan terjadinya resiko. Bencana terjadi karena adanya dua kondisi, yaitu hazard adalah kondisi yang mengancam dan merusak, dan vulnerability adalah kerentanan yang dirasakan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dibagi menjadi 3. 1. Bencana alam. 2. Bencana non-alam. 3. Bencana sosial. Selanjutnya, jenis dan karakteristik bencana alam. Bencana alam terbagi menjadi 3. 1. Bencana alam geologis. 2. Bencana alam klimatologis. 3. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologis merupakan bencana yang terjadi di atas permukaan bumi karena faktor dari dalam bumi. 1. Gunung meletus memiliki karakteristik mengeluarkan awan panas, lontaran material, hujan abu, lava, dan banjir lahar. Merusak struktur bangunan. Aliran lava dapat mengakibatkan kebakaran. Sebaran debu vulkanik dapat menjangkau areal yang luas. 2. Tanah longsor memiliki karakteristik munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Halaman atau dalam rumah tiba-tiba ambles. 3. Gempa bumi memiliki karakteristik berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, akibatnya dapat menimbulkan bencana lain, berpotensi terulang kembali, dan belum dapat diprediksi. 4. Tsunami memiliki karakteristik kejadiannya tidak terduga, gelombang merambat dengan kecepatan yang berbanding lurus dengan akar kedalaman akar perairan. Ketinggian gelombang tsunami berbanding terbalik dengan kecepatannya. Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca. 1. Banjir memiliki karakteristik kejadiannya dapat berlangsung lambat, cepat, atau tanpa peringatan. Terkait dengan musim, dampak merusaknya tergantung pada tinggi air, lamanya genangan material yang hanyut, dan tingkat kepekatan atau endapan lumpur. Dapat mengakibatkan kerusakan struktur bangunan dan infrastruktur. 2. Badai. Badai menjadi ancaman potensial utama karena prevalensinya, ukuran daerah yang hancur, dan skala kerusakan yang diakibatkannya. 3. Kekeringan memiliki karakteristik rendahnya curah hujan rata-rata dalam satu musim, rendahnya pasokan air permukiman, dan berkurangnya persediaan air tanah. Konsumsi air secara besar-besaran
oleh industri maupun individu. Kerusakan wilayah tangkapan air dan sumber-sumber air. 4. Kebakaran hutan memiliki karakteristik secara alami terjadi pada musim kemarau, sambaran petir, gas metana yang keluar dari singkapan batu bara di lahan gambut, dan lahan pijar dari letusan gunung api. Kebakaran hutan disebabkan oleh manusia, yaitu pembukaan lahan baru untuk ladang, berpindah maupun perkebunan. Bencana alam ekstraterestrial terjadi karena asteroid, meteoroid, dan komet yang melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi, dan menghantam bumi. Nah, itu tadi mengenai jenis dan karakteristik bencana alam. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih.